Sukses itu selalu jauh lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Nah, kali ini saya ingin memberi respon terhadap permintaan dari Ibu Indah di Makassar ya, yang datang lewat sekolah Bina Tukul Laundry bertanya bagaimana mendapatkan konsumen baru pada masa-masa ini, masa yang sebagian orang bilang new normal, sebagian sebetulnya back to normal, apalah istilahnya gitu ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain juga bisa dapat ide. Karena kadang kalau Anda melakukannya itu day to day ya, sehari demi sehari, kadang pikirannya kusut ya. Jadi saya cuma nemenin, saya cuma ngusulin. Kalau seandainya bisa Anda gunakan dan meningkatkan omset Anda, profit Anda, saya happy banget ya. Jadi ada 5, saya usulkan Anda memikirkan 5 hal untuk mendapatkan konsumen baru pada masa ini. Yang pertama apa? Yang pertama, pakai spanduk aja. Pasang spanduk di depan, pasang spanduk di depan outlet Anda. Spanduknya bunyinya sederhana. Customer baru cuci gratis sekali. Anda akan dapatkan ya. Customer baru cuci gratis sekali. Nah, waktu dia cuci gratis, Anda tunjukkan kualitasnya. Bagaimana Anda menanganinya dengan baik dan sebagainya sehingga dia akan kembali, dia akan happy gitu ya. Kemudian kalau perlu untuk menjaga dia, yang pertama cuci gratis sekali. Kemudian karena dia customer baru, yang kedua diskon 50%, yang ketiga diskon 25%. Jadi sudah 3 kali nih dia bolak-balik kan. Pertama gratis, kedua diskon 50%, ketiga diskon 25%, baru yang keempat normal. Nah itu satu ya, satu cara mendapatkan customer baru. Cara yang kedua, Anda bisa juga membuat brosur. Saya biasanya kalau bikin brosur satu rim 500 lembar. Kemudian Anda sebarkan di komplek perumahan tertentu yang dekat dengan Anda. Tetapi penting banget nih ya. Banyak orang bikin brosur tapi nggak ngukur hasilnya. Kalau saya ukur hasilnya. Gimana cara ngukurnya? Balik nggak tuh brosur? Gimana supaya dia balik? Anda tulis di brosur itu apapun yang Anda promosikan, tapi Anda mesti tulis di situ. Yang bawa brosur ini diskon 50% misalnya. Jadi begitu 500 disebar, Anda lihat berapa yang balik. Jadi mesti apa-apa tuh bisa diukur supaya bisa Anda perbaiki prosesnya. Ya, ini namanya bagian dari proses pemasaran laundry ya, manajemen pemasaran laundry. Jadi buat 500 itu berapa sih ongkosnya? Nah, kalau di Jakarta, saya nggak tahu di Makassar ya, Bu Indah ya, dan teman-teman lain di Ternate, ada di Pontianak, di Riau yang pernah ngubungin saya dari Medan dan sebagainya. Saya nggak tahu harga cetak di sana. Saya kasih tahu di Jakarta. Di Jakarta harga cetaknya kalau full color 500 eksemplar, setengah halaman A4 itu biaya cetaknya berkisar antara 400 sampai 625.000. Berarti Anda bisa bagi deh satu harganya berapa, kira-kira 1000-an katakan gitu ya. Jadi 500.000 kan kalau 1000-an. Jadi Anda sebar tuh 500.000 modal Anda nyebar. Nah berapa tuh baliknya? Nah, itu Anda ukur. Itu cara mendapatkan customer baru. Yang kedua ya, sudah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, misalnya Anda bisa aktifkan media sosial. Anda punya apa? Anda punya Facebook kah? Anda punya IG kah? Anda punya Line kah? Anda punya apa? Gitu. Nah, aktifkan di situ. Bagaimana supaya Anda mengukurnya? Di situ juga kan kalau ngiklan gitu, dengan spesifik area, Anda tanya tuh teman-teman ya, belajar sama teman-teman gimana caranya ngiklan untuk radius katakanlah 3 km aja, jangan jauh-jauh amat. Nggak ada orang yang nyebrang sampai 20 kilo buat nyuci, itu kagak ada ya. Radiusnya 2-3 km aja. Nah gimana cara ngiklannya? Itu ngiklannya murah banget kok, puluhan ribu udah bisa ngiklan. Cuma mesti belajar, belajarnya tuh yang harus ada tekad. Tanya anak-anak muda tuh. Anak-anak muda terutama yang sok tahu. Nah, jadi dengerin dia tuh kalau dia ngomong, nah belajar, downloadin ilmunya gitu ya. Belajar. Kalau Anda hatinya rendah kan gampang tuh untuk dapat ilmunya di mana-mana. Tiap hari ketemu orang, tanya, belajar gitu ya. Itu yang ketiga, aktifkan media sosial, IG, Facebook atau apapun yang Anda punya. Kemudian yang keempat itu adalah buat program member get member. Jadi siapa yang bawa member, siapa yang bawa orang baru, kasih diskon dia 25% kayak 10% terserah aja gitu.
Tapi buatlah pelanggan Anda itu melakukan sesuatu yang membuat Anda mendapat keuntungan, dia juga untung. Nah, semua kerjasama yang berdasarkan untungnya sama-sama, itu bisa langgeng, bisa bikin cepat maju. Nggak ngakalin, ya, nggak pakai ruwet, nggak pakai trik, ya, tapi pakai jurus ketulusan hati aja. Bagi-bagi, kalau gue dapet, gue bagi sama lu. Gitu, ya. Nah, jadi yang keempat itu sudah ya. Jadi buat program member get member, buat orang itu melakukan sesuatu dan dapat benefitnya. Yang kelima apa? Anda bisa pikirkan kalau seandainya Anda bekerja sama dengan tanda kutip agen keliling. Di beberapa komplek tuh sering tuh ya, di komplek perumahan terutama orang keliling misalnya laundry bed cover, laundry ini bla 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 gitu. Nah, itu sistem keagenan. Ada satu teman saya di Bekasi Timur saya kira itu yang sangat kuat dalam sistem agen ini. Jadi dia merekrut hanya orang yang bawa motor cari ditarget setiap hari dapat berapa sehingga mereka dapat income berapa gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau Anda belum pernah lakukan, itu bisa Anda pertimbangkan. Tentu Anda mesti perhatikan motor misalnya persiapan itu orangnya jangan motor dibawa lari ya. Karena itu ada Ibu Ayu yang punya King Laundry di Bogor tuh. Dia keren tuh kalau soal ngontrol begituan. Jadi di setiap motor orang yang kerja sama dia itu ada saya nggak tahu tuh apa namanya secara teknis ya, tapi ada alat yang membuat dia bisa pantau tuh kemana itu orang, muternya di mana aja gitu ya. Jadi dia bisa pantau. Juga kalau Anda menggunakan fasilitas motor dan motor itu punya Anda, usul saya dua Anda perhatikan ya. Untuk keamanan Anda sebagai owner ya, karena jangan sampai hilang ya. Dua, yang pertama adalah belilah motornya motor bekas, jangan motor baru. Nah, usaha laundry itu kan usaha sederhana, Anda harus hitung betul duitnya itu, jangan boros gitu ya. Jangan sampai kemudian Anda mesti baru mulai usaha mau naikin profit malah hilang motor baru pula ya. Jangan ya, belilah motor bekas. Itu saran saya satu kalau Anda menggunakan armada untuk jadi agen atau menggunakan fasilitas antar jemput ya. Nah, yang kedua adalah belilah kredit. Kenapa kok kredit? Kredit karena kalau kredit itu kan ada dua pihak yang menjaganya, Anda dan yang kasih kredit, ya kan? Kalau ada kehilangan atau apa, jadi Anda bisa klaim gitu ya, bisa ada, karena kalau Anda kredit itu pasti diasuransiin gitu ya, jadi Anda tidak rugi-rugi amat gitu. Jadi sekalipun mungkin Anda pengusaha laundry yang tajir, duitnya banyak, mau apa-apa secara profesional, standarnya tinggi, kadang ada tuh terutama orang profesional yang baru masuk ke bisnis laundry, maunya apa-apa tuh standarnya begini, dia kagak ngerti ya, belum ngerti lah ya, belum paham inti bisnis itu, moralitas bisnis itu profit. Jadi harus menghasilkan untung, kecuali Anda memang mau ini bisnis buat gua rugi, gua mau amal, itu bukan bisnis lah ya, yayasan namanya ya. Yayasan tuh kalau nyari profit, nah itu dosa. Yayasan itu ngabisin duit tujuannya. Nah, di negeri kita ini apa-apa kebalik-balik ya, orang yayasan dapat duit, orang perusahaan malah rugi, ya gitu-gitu ya. Tapi ya gitulah, kita benerin mulai dari apa yang bisa kita lakukan dalam skala kita sebagai orang kecil, usaha kecil gitu ya. Jadi itu 5 tips tadi yang ingin saya sampaikan bagaimana supaya Anda mendapatkan konsumen baru. Semoga ini menyemangati Ibu Indah ya. Ibu Indah ini semangat banget ngubungin saya kadang malam-malam, nge-WA apa segala macam, sampai kemudian saya bilang udah saya bikinin sekolah aja ya, dan dia murid pertama tuh Bu Indah ya, sekolah Bina Tukul Laundry. Jadi dari situ dia kasih pertanyaan, saya bilang oke, saya kasih responnya, nanti kita tanya. Saya nggak tahu segalanya, banyak sekali wilayah goblok saya banyak juga ya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, kasih saya waktu, saya cariin jawabnya. Saya cari orang yang bisa jawab untuk membantu Anda. Karena misi saya jelas sekali bahwa kita mau bikin orang laundry, orang yang bisnis laundry itu sukses berhasil berbisnis laundry. Masih abstrak. Saya kasih ukurannya. Sukses berbisnis laundry itu buat saya adalah outlet Anda bisa mencapai net profit minimal 10 juta sebulan. Itu saya anggap sukses. Jelas ya? Jadi ini bukan soal akal-akalan, pencitraan, apa-apa. Enggak. Saya mengukurnya dengan jelas. Klien-klien saya, apa segala macam saya katakan. Saya mau mendorong orang pengusaha laundry itu untungnya minimal 10 juta.
Jangan sampai jadi pengusaha laundry udah bertahun-tahun capeknya dapet, untungnya hilang terus, capeknya dapet, untungnya pas-pasan. Lah ngapain gitu ya? Ngapain usaha begitu ya? Jadi siapa yang belajar bareng di channel ini, siapa yang belajar di Sekolah Bina Tubuh Laundry, saya selalu dorong. Ayo kita sama-sama, ayo kita belajar sama-sama, belajar yang cepat, belajar yang kenceng, supaya kita bisa sukses sama-sama. Karena saya selalu punya pandangan, sukses itu selalu jauh lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Gitu ya. Nanti kita jumpa lagi. Thank you.